Ya, Bapak Ibu sekalian, kita melangkah kepada pokok bahasan yang kedua dari tema utama Injil palsu dalam gereja. Sesi kedua ini kita difasilitasi untuk berpikir mengenai topik manipulasi Injil dalam gereja abad yang ke-21. Saya sudah sejenak melihat sejumlah pertanyaan dan saya menduga pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan tadi ini terjawab pada sesi kedua dan ketiga. Termasuk kriteria bagaimana cara mengidentifikasi gereja yang sudah kehilangan Injil. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, manipulasi Injil dalam gereja abad yang ke-21. Saya sejenak waktu menyanyi tadi melihat sebagian Bapak Ibu yang ada di sini. Saya sungguh bersyukur oleh karena masih melihat wajah-wajah ada yang pernah menjadi teman kelas saya. Teman kelas itu artinya mahasiswa saya. Yang sekarang ada di banyak negara, ada banyak tempat sebagai misionaris. Saya nampaknya mau menangis karena terharu. Ya, Bapak Ibu penuh ketaatan untuk pergi hanya demi Injil. Baik. Sesi kedua, manipulasi Injil dalam gereja abad 21. Kita membaca Filipi pasal 1 ayat 15 sampai 17. Ya, ada orang memberitakan Kristus karena dengki, karena perselisihan, dan seterusnya. Berarti masih bisa. Ada orang memberitakan Injil karena dengki, karena perselisihan, karena apa sajalah ini namanya kepentingan. Ya, tetapi ada pula yang memberitakan Injil, memberitakannya dengan maksud baik. Oke, dia punya goodwill, ya, dia punya maksud baik. Tetapi yang lain karena kepentingan diri sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Disinilah titik berangkat saya menyampaikan kata manipulation. Yaitu manipulasi itu yaitu karena kepentingan diri sendiri. Kelihatannya begini. Karena dengki, karena politik, karena ekonomi, karena kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan popularitas, atau apapun namanya, itulah manipulatif. Lalu diungkapkan, tetapi yang karena kepentingan diri sendiri dan maksud yang tidak ikhlas, menginjili, hidup bagi Injil tapi tidak ikhlas, melainkan ada ujung-ujungnya supaya bertahan hidup. Ya, Bapak Ibu, inilah yang namanya manipulasi. Manipulasi bukan sekedar satu buku tebal, tapi melalui kehidupan nyata. Dan juga pelayan, jangan demi Injil kita, demi hidup kita belajar Injil. Ini manipulasi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lebih lanjut melihat apa arti istilah manipulasi. Klarifikasi istilah. Manipulasi artinya mengendalikan atau memanfaatkan sesuatu, seseorang atau sekelompok orang untuk maksud yang kelihatannya baik, namun sesungguhnya adalah ada karena kepentingan tertentu. Jadi ada udang di balik batu atau ada batu di balik udang. Yaitu manipulatif, mengendalikan, mengontrol, termasuk mengontrol Injil, memanfaatkan Injil demi kepentingan, mengendalikan khotbah kita demi jemaat supaya diundang lagi, kan itu namanya manipulasi. Kalau kita sudah mulai mencocok-cocokkan kebenaran Alkitab dengan kepentingan jemaat, kita sudah sedang bermanipulasi, main-main dengan tulasi. Bapak Ibu, contoh, mengendalikan, memanfaatkan Injil demi penginjilan. Bapak Ibu, Injil itu jangan dikerdilkan hanya karena penginjilan. Jangan mengejar penginjilan, tapi mengorbankan Injil. Memanfaatkan penginjilan demi pertumbuhan gereja. Ini juga paling kurang ajar. Ya, alasan penginjilan, tapi ujung-ujungnya supaya ada pertumbuhan gereja. Kalau gereja bertumbuh, banyak jemaatnya, banyak uangnya, gereja maju, akhirnya subur. Memanfaatkan pertumbuhan gereja demi kepentingan peningkatan ekonomi gereja. Ini semua salah satu bentuk kecil daripada yang namanya manipulation, manipulasi. Bapak Ibu, berkenaan dengan topik ini, manipulasi Injil dalam gereja, kita diundang memikirkan dua pokok besar. Yang pertama, menjawab two questions. Mengapa Injil dimanipulasi gereja? Why? Mengapa Injil dimanipulasi gereja? Yang kedua, apa saja bentuk manipulasi dalam gereja? Manipulasi Injil dalam gereja. Yang pertama,
Mengapa Injil dimanipulasi dalam gereja, oleh gereja, demi gereja, bagi kemuliaan gereja? Mengapa? Saya langsung buka satu slide ya. Kita sadar kita hidup di zaman ini, di mana gereja lebih kuat dipengaruhi dengan cara pandang dunia. Worldview dunia, cara pikir dunia, mindset dunia, dan cara hidup dunia. Bapak Ibu jujur. Bahwa ternyata pengaruh gereja sangat kecil kepada dunia. Maka itu mereka yang setia memberitakan Injil, itulah pengaruh yang sesungguhnya. Hanya hamba Tuhan, gereja, penginjil, misionaris, yang betul-betul murni memberitakan Injil, mereka memiliki pengaruh yang berarti. Pengaruh, real influence. Pengaruh yang sesungguhnya. Tapi kalau dia menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bukan Injil, hanya pinggirannya Injil, bukan jantung Injil, sangat menyedihkan sekali Bapak pelayanan seperti ini. Bapak Ibu, gereja ternyata lebih mudah, lebih kuat dipengaruhi oleh dunia, cara pikir dunia, cara hidup dunia, cara kerja dunia. Hal itu nampak pada beberapa alur pikir yang mempengaruhi dunia. Pertama, dunia sekarang berubah. Dulu di era modern, dunia berpikir objektif. But today no more. Today dunia berpikir subjektif. Maka dan standar-standar yang digunakan sekarang, karena ini telah terjadi peralihan ya dari modern era ke postmodern era. Itu sih oke, itu netral. But di belakang modern era dan di belakang postmodern era ada worldview, ada modern worldview yang sangat objektif, rasional, empiris. But today no more, dia menjadi yang sangat subjektif, no logik, hanya relasional, berubah. Maka tidak heran saya terus terang tahu sedikit hal ini, agak sakit hati melihat gereja-gereja yang merasa diri hebat, merasa diri manajerial, terapi, teratur, tapi gaya dunia. Bukan lagi gaya Alkitab dan gaya saja. Biasanya sekarang cara pikir dunia menekankan kebenaran my truth, my church truth, my church community, my. Kenapa? Itu menyangkut kelompok. Menjadi fanatis, maka tidak heran pada beberapa dekade terakhir ini fanatisme kelompok ras, kelompok etnis, kelompok agama meningkat sekali. Itu karena pengaruh dunia. Yang kedua, menolak objektivitas. Kenapa? Karena bergantung pada pembaca, readers, pembaca. Maka itu bergantung pada si subjek. Who is the subject? The subject is the reader. Subjek itu pembaca. According to the reader, according to reader realms, reader dreams, reader vision, reader mission, tidak lagi according to what the Bible say about anything tentang Tuhan. Inilah sudah terjadi pergeseran. Objektivitas luntur dan akhirnya sudah mulai kabur, hilang. Yang ketiga, menolak universalitas kebenaran dan menolak metanarasi, metafisika, menolak hal-hal di balik kebenaran. Nggak ada lagi Pak Stefri, di balik kebenaran tidak lagi namanya meaning dan juga the author means. No. But yang ada in the front of the truth, on the front of the text. I am in the front of the truth. So depend on my mind, depend on my intention. Itulah yang terjadi. Bapak Ibu tahu ini betul gelisah sekali hidup sekarang. Ya. Menolak semua standar dunia. Nggak ada lagi. Maka itu semua chaos loh. Dunia makin hari makin banyak debatnya di televisi. Debat sana, debat sini. Nggak tahu. Bahkan ada juga orang Kristen suka berdebat. Dan menganggap berdebat itu adalah apologetik. Oh no. Saya mau siapkan satu video bahwa apologetic is not debate. Karena sudah terjadi kebiasaan buruk. No. Beda. Apologetika bukan debat. Seperti debat kusir yang beredar pada beberapa tahun terakhir ini dan sungguh-sungguh menyedihkan. Dan semua ingin mengganggu standar. Ya, standarnya ke lokal atau ke komunal. Menolak tradisi. We have not enough time untuk bicara ini. Akhirnya dampaknya menolak tradisi. Coba lihat. Gereja sekarang semakin ramping, semakin minimalis. Ibadah-ibadah pun semakin minimalis. Kenapa? Tradisi-tradisi yang dulunya yang bagus, yang benar, sudah mulai disingkirkan. Coba perayaan Natal makin simpel. Dulu sangat teratur, sangat seremonial. Tetapi sekarang perayaan Natal hanya celebration. Itu yang terjadi. Kenapa? Dogma mulai ditolak. Teologi sudah mulai tidak disukai. Mulai memikirkan tentang the new one, the new things, the new knowledge, the new tradisi, the new semua. New. Dan terbukalah
kepercayaan pada apa saja yang kamu anggap percaya, percayalah. If you believe, if you want to believe it, it's okay, you go on. If you want to do it, itu semua. Tidaklah you mikir, apa sebenarnya kebenaran itu. Maka sekali lagi, tidak mudah menginjili orang pada era postmodern ini. Tidak mudah. Ya, karena semuanya sudah sumer, sudah kabur semua. Dia berkata, yes, okay, it's depend on you, and this is my position, this is my standing part, ini saya punya pendirian. Bapak Ibu, semua ini sudah sedang masuk dalam gereja dan menggoncangkan gereja. Kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak peka dengan hal ini, sungguhlah kita sangat-sangat menyedihkan. Bersyukur pertemuan kita pada sore hari baru pendahuluan. Karena kebenaran itu sangat banyak luas, hanya introduksi. This is only hanya introduction. Hanya pengantar. Dan kita melihat, mengamati secara jeli, masuknya pemikiran-pemikiran yang bukan pemikiran Alkitab, bukan pemikiran Allah, mendominasi gereja, mengontrol gereja, dan mengubah gereja menjadi mirip dunia, dan sudah merasa diri sukses, Bapak Ibu. Yang kedua, Injil teologis diganti dengan Injil psikologis, Injil ilmu sosial. Masyarakat semakin menyukai ilmu sosial, humaniora, yang berbicara mengenai diri sendiri, self, dan juga berbicara mengenai manusia dan kemanusiaan, human right. Bapak Ibu, pada sekitar berapa puluh tahun yang lalu, akhir abad 20, dunia masih berpikir, coba perhatikan poin 1 ya, poin 1. Pramodern, topik bahasanya humanism. Era modern, topik bahasanya human mind. Human mindism. Nah, ini istilah saya. Human mindism. Tapi postmodern, selfism, itu perubahan, Bapak Ibu. Ini ilmu. Ini benar, ini betul. Menjadi kecenderungan dunia. Dulu, pada era abad 12, abad 13, humanism. Karena menggali nilai-nilai masa lalu. Menggali teks-teks klasik. Seperti mereka, para teolog-teolog dulu, filsuf-filsuf. But after that, era modern. Human mind, rasionalisme. Ya, itu bangkit. Rasionalisme, empirisisme, idealisme, rasional dan realisme. Dan masih banyak lagi perdebatan yang terjadi. Until now, tidak ada solusi. Muncullah kekecewaan. Karena akhirnya muncullah postmodern. Siapa? Selfism. Coba perhatikan, ini alur berpikir dunia. Kita perlu tahu, humanism, human mindset. No, human mindism. Ini mindism itu my idea. And then yang ketiga, selfism. Bapak Ibu, sekarang zaman selfisme. Coba kita baca kutipannya seorang bernama Roger Laudin. Market-driven evangelism over a psychologized gospel condition by self-centered consumer orientation. Artinya bahwa sekarang penginjilan yang diarahkan kepada market menawar kepada pasar ya. Jadi lebih ke bagaimana penginjilan dalam dunia marketplace ya. Diarahkan untuk Injil psikologis, Injil yang dipsikologiskan dengan syarat pada self-center, dengan syarat pada diri sendiri. Maka muncullah khotbah-khotbah yang sebenarnya lebih pada diri sendiri, orientasinya pada kepuasan pelanggan. Ini konsepnya konsep company, konsepnya konsep perusahaan, konsep organisasi umum perusahaan, lalu dimasukkan dalam gereja, yaitu bagaimana jemaat dianggap sebagai pelanggan, di mana jemaat dianggap sebagai pelanggan yang dipuaskan oleh khotbah yang memang khotbah pendeta yang memuaskan pelanggan supaya jemaatnya makin suka pendeta dan bergereja dan makin mudah memberikan persembahan. Injil yang ada sekarang mulai Injil kabar baik menjadi kabar kebahagiaan, kabar kesenangan, kabar keberhasilan, kabar kenikmatan, mengganti Injil kabar salib, kabar keselamatan. Sudah berubah Bapak Ibu sekalian. Berubah. Sangat-sangat menyedihkan dan memalukan. Mengubah Injil dengan gampang sekali bicara tentang kebahagiaan. Bapak Ibu, kalau hamba Tuhan khotbahnya 80% temanya kebahagiaan, engkau sudah sedang mengkhianati Injil, engkau sedang memanipulasi Injil. Maka tema utama seorang hamba Tuhan, temanya salib, keselamatan, pertobatan, dosa, penyelesaian. Itu tema utama daripada Injil, bukan kebahagiaan, bukan sukses. Itu tema-tema setan yang paling utama itu. Tema Allah yang paling utama, yaitu keselamatan, pertobatan, dosa, pengampunan dosa, pembenaran, anugerah. Itu tema Injil. Jangan dikerdilkan dengan tema-tema kebahagiaan, kesenangan, kepuasan, kenikmatan, minta maaf. Ini tema-tema para artis.
yang mengganti Injil. Dan salib dibuang. Inilah dampaknya, Bapak Ibu. Yang mimbar-mimbar dipenuhi oleh tema-tema yang not substansial, not essential, melainkan hanya tema-tema ringan. Yang ringan dan yang lucu. Kenapa Pak Pendeta? Karena jemaat nggak mau yang berat-berat, Pak. Mereka tidak mau yang exegesis, yang eksposisi, yang doktrinal. Enggak, Pak. Mereka mau yang gampang ditelan. Amin. Haleluya. Pak Pendeta belum ngomong bicara, belum selesai bicara. Amin. Ini sesuatu yang menyedihkan, Bapak Ibu. Dan setan tertawa. Setan tersenyum. Setan bergembira. Dan khotbah-khotbah seperti ini. Pendeta mempelajari ilmu, mulai sekarang mempelajari ilmu-ilmu lain. Bukan untuk pelengkap, tetapi sebagai bahan khotbah. Dari psikologi, sosiologi, antropologi. Diambil jadi bahan khotbah. Dan jemaat, yes, I'm with you. Sebenarnya itu boleh, tapi pendukung khotbah utama dari Alkitab, Injil semata. Yang ketiga, Injil bergantung pada arti si pembaca. Saya sudah bahas tadi. Yaitu karena postmodern menyerang Alkitab dengan cara menolak kebenaran mutlak, menolak metafisika, menolak metanarasi. Maka yang ada semua bergantung pada si pembaca. Alkitab diartikan oleh si pembaca. Maka 10 pembaca tergantung pada 10 pembaca. Artinya 10. 20 orang membaca, 50 pendeta membaca Alkitab, maka 50 kebenaran. Maka jangan pernah kritik lagi. Because that's my understanding. That's your understanding. This is my understanding. Don't disturb me and don't reject my understanding. That's your belongs to you. That's my belongs to me. Ini sekarang sudah sungguh-sungguh menjadi topik yang memang diperdebatkan. Maka tidak heran muncullah namanya LGBT. Dulu LGBT sudah senyap, tidak dibahas oleh gereja. Kenapa? Sudah selesai, sudah final. Tiba-tiba pada sekitar, walaupun memang dia tidak pernah mati, ada sejak dulu bersembunyi di goa-goa, bersembunyi di balik-balik gedung-gedung. Ya, tapi pada sekitar 10 tahun terakhir ini muncul keluar semua dari tempat persembunyian dan dengan gagah berani untuk memamerkan dan juga menuntut hak human right mereka. Dan banyak gereja jatuh, banyak gereja yang sudah jatuh. Akhirnya mengakui LGBT, khususnya kalau mengakui orientasi, oke. Mengakui perilaku, nggak apa-apa. Bahkan sampai mengakui pernikahan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Itulah gereja berubah. Kenapa? Karena tidak lagi bergantung pada according what the text talking about, what the reader, penulis Alkitab bicarakan. Tapi tergantung pada si pembaca. Itulah kehancuran sekarang. 4. Injil dan penginjilan pada masyarakat postmodern, saya katakan tidak mudah. Ada 3 tema yang telah dikonstruksi ulang oleh masyarakat postmodernisme karena mereka tidak suka hal yang mutlak. Yang pertama, kebenaran, dosa, dan meaning. Ya, dosa, kebenaran, meaning ini tema-tema yang sulit dibahas pada masa kini. Karena setiap orang punya kebenaran. Dan menyangkut dosa, don't talk about dosa. Karena itu tidak berprimanusiaan. Kalau sudah berkata tentang dosa, engkau melanggar hak asasi manusia. Oh, Bapak Ibu, ini tidak mudah bicara mengenai topik-topik ini. Ada lagi, you believe what you want, and I believe what I want. Ya, the truth is if it's true for me, and it is give me a beneficial things. Kalau itu saya percaya untuk saya dan menguntungkan saya, it's okay. What's matter? What's problem with? Apa masalahmu? Apa masalahmu? Kalau saya percaya Injil, saya percaya seperti itu, it's okay. Itu pendapat saya. Apa masalahmu? Nah, kemudian yang sekarang menguasai kebenaran itu hanya kebenaran komunitas dan kegunaan. Kebenaran itu dianggap benar kalau diakui komunitas, kelompok gereja A, B, C, D. Kebenaran itu diakui kalau menguntungkan, ada kegunaannya. Bapak Ibu. Nah, sesi yang kedua, mari kita melangkah pada pembahasan mengenai dari background tadi mengapa gereja sampai melakukan manipulasi. Mengapa gereja melakukan manipulasi Injil? Ya, sudah ada sejumlah argumentasi yang saya sudah kemukakan. Nah, sekarang apa saya bentuk manipulasi Injil dalam gereja, Bapak Ibu? Yang pertama, Injil pragmatis. Yang ada sekarang Injil bukan Injil Yesus Kristus, tapi Injil pragmatis, yaitu manipulasi berita, khotbah-khotbah praktis biar mudah dipahami, mudah dilakukan. Amin. Gitu. Mudah dipahami dan mudah dilakukan. Gampang, Pak. Hanya petunjuk.
Bagaimana berdoa penuh kuasa? 3 langkah. 1, 2, 3. Bagaimana hidup bahagia? 2 langkah. 1, 2. Bagaimana bekerja profesional? Ada 4 langkah. 1, 2. Amin. Gampang kan? Gampang. Bapak Ibu, inilah namanya khotbah-khotbah pragmatis. Langkah-langkah saja akhirnya orang Kristen dilangkahi oleh setan. Khotbah-khotbah profitable. Janji hidup diberkati. Maka usiamu panjang umur, dan kamu juga diberkati, kandungan istrimu diberkati, anak-anakmu sukses, bukan ekor tapi kepala batu, dan sebagainya. Itulah bahasa-bahasa yang sedang membombardir jemaat sekarang dengan semua tipu-tipu iblis. Khotbah-khotbah teknis, petunjuk hidup seperti tadi. Khotbah-khotbah teknis, inilah yang sering terjadi. Bagaimana cara? Bapak Ibu mohon maaf. Khotbah teknis, bagaimana cara? Mohon maaf, dangkal sekali. Ya, kebenaran hanya petunjuk teknis itu dangkal sekali. Tapi we have not enough time. Oke, nih. Yang kedua, Injil egosentris. Tadi Injil pragmatis. Yang kedua, Injil egosentris. Itu manipulasi. Fokus pada berita. Yaitu, Injil demi keluargaku. Menangisi keluarga. Menangisi sukuku. Bangsaku. Mohon maaf. Saya pikir orang Papua, orang Ambon, orang Sumatera, orang Batak, orang Dayak, orang Sulawesi, semua yang sama di mata Tuhan dan sama di mata konstitusi. Ya, saya tahu jeritan hati orang Papua. Saya tahu jeritan hati mereka. Tetapi janganlah demi keluargaku, sukuku, bangsaku, jangan sampai menjadi etnosentris. Ya, jangan sampai menjadi etnosentris. Ini yang menjadi ancaman bagi kita. Injil bukan hanya untuk orang yang susah. Injil juga untuk orang yang bahagia, yang maju, yang berhasil. Injil untuk semua orang. Bapak Ibu, ini ego. Nah, menangkan Yerusalem dahulu, baru kita keluar. Ini khotbah setan dalam gereja. Menangkan Yerusalem dulu. Di mana ayatnya Bapak Ibu? Yang ada kamu jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jangan lalu disimpulkan ini. Mari Yerusalem dulu. Sampai mati Yerusalem terus. Sampai anak cucu mati. Ini karena pikiran setan. Itu tafsiran yang keliru. Semuanya harus terjadi secara serempak. Ya, serempak. Yerusalem, okay? At the same time, Judea at the same time, Samaria at the same time, ujung bumi. Tapi kemudian setan merusak pikiran gereja dengan pendeta-pendeta yang tidak disiplin berpikir dan tidak taat pada mau belajar sungguh-sungguh. Menangkan Yerusalem dulu, baru kita bisa keluar. Ini satu kebodohan tingkat tinggi. Lalu juga Paulus ya. Paulus di sini, sorry, ada trouble nih. Oke, kita lewat. Injil yang ketiga, Injil disesuaikan dengan keperluan jemaat. Itu seperti yang kita baca dalam 2 Timotius kan, Injil disesuaikan dengan ini namanya manipulasi Injil. Pak, apa ciri-ciri Injil telah hilang dalam gereja? Yaitu orang yang pengajaran dalam gereja, khotbah dalam gereja lebih banyak berorientasi kepada keperluan jemaat. Bahkan ada pendeta yang datang ke gereja nggak siap persiapan, tanya jemaat, saudara saya mau khotbah apa? Beri tema pada saya. Saya khotbah sesuai tema yang kau saudara minta. Ini bukan main rusaknya. Ya, yang keempat, Injil bergantung pada karunia penginjil. Pak Paulus, kita undang si hamba Tuhan ini. Kalau dia kita undang, banyak orang bertobat. Ini namanya Injil bergantung pada karunia orang. Mohon maaf, ini tipu daya iblis. Ya, nampaknya memang ada orang berkarunia. Ya, tapi bagi saya tidak pernah ada orang percaya Tuhan karena karunia. Tuhan boleh pakai karunia, tapi karunia bukanlah menentukan. Tapi banyak orang memilih pendeta-pendeta karena berkarunia. Seolah-olah mengabaikan Injil. Injil itu berkuasa dari dirinya sendiri. Tidak bergantung pada karunia pendeta. Yang kelima, Injil bergantung pada keterbukaan orang yang Injil. Pak, kita melayani orang-orang di sana. Mereka terbuka, Pak. Mereka gampang bertobat. Di mana ada mereka gampang bertobat, Pak? Mari kita Injil mereka. Mereka gampang bertobat. Untuk apa kita di sini banyak orang yang keras hati, nggak mau bertobat. Kita pindah, Pak, ke tempat yang gampang bertobat. Ini semua meremehkan Injil, Bapak Ibu. Yang keenam, Injil bergantung pada metode penginjilan,
Harus ini Pak. Kalau nggak pakai metode ini, hati-hati dengan kekhususan gereja atau lembaga yayasan yang mempunyai keunikan-keunikan pola pelayanan, termasuk modul-modul penginjilan. Hati-hati. Jangan sampai berorientasi pada metode, cara, strategi, seolah-olah itulah yang menentukan, sampai meremehkan Injil. Seolah-olah Injil tak punya kuasa, bergantung pada metode, baru orang berespon. 7. Injil demi kepentingan politis organisasi, lembaga gereja, dan gerejawi. Injil disesuaikan dengan siapa ketua sinode, siapa pemilik yayasan. Kalau pemilik yayasannya adalah orang seperti ini, hati-hati jangan sembarang khotbah ya. Jangan sembarang khotbah, nanti kau dipecat. Diturunkan dari rektor. Diturunkan dari wakil rektor. Diturunkan dari dosen. Dipecat kau. Inilah sebenarnya Injil dicocok-cocokkan dengan penguasa lembaga. Injil dicocok, itu namanya manipulasi. Mari menjadi hamba Tuhan, tak peduli mau dipecat oleh dunia, mau dipecat oleh gereja, setia pada Alkitab, setia pada teks. Itu yang dicari Tuhan, itu yang dicari oleh gereja pada masa kini. Ya, yang ke-8, Injil demi pertumbuhan gereja. Ini juga yang saya sudah singgung tadi. Ini hati-hati, jangan sampai Injil demi pertumbuhan gereja. Dan juga jangan sampai Injil hanya nama lembaga, gereja Injil, gereja Injili, yayasan Injil, tapi hanya nama, merusak Injil, nggak menginjili. Ini manipulasi Pak, manipulasi nama Injil. Supaya orang kagum dan persembahan dari luar negeri banyak. Karena apa? Oh, karena itu gereja Injili, karena gereja Injil, yayasan Injili, yayasan Injil. Tapi hanya brand, hanya nama saja, itu penipuan tingkat tinggi, tingkat setan. Injil diganti dengan ibadah pujian penyembahan. Ini juga yang berlaku selama 20 tahun yang saya cermati. Praise and worship, tapi nggak menginjili. Praise and worship, nggak menginjili. Ya, ini semua manipulasi. Injil dan juga penginjilan tanpa pemuritan. Ini tidak lengkap. Kalau hanya berhenti sini, maka ini tetap juga dianggap manipulasi. Kenapa tidak dimuridkan? Kenapa memenangkan orang, menginjili orang banyak, percaya tapi tidak dimuridkan? Itu bagi saya, sebenarnya inti penginjilan itu pemuritan. The core business of evangelism is discipleship sebenarnya. Ya, sesungguhnya yang terakhir, Injil dan penginjilan demi mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mohon maaf, saya nggak setuju pendapat orang. Ayo kita menginjili supaya Tuhan cepat datang. Nggak ada itu. Sebenarnya ini perlu mengerti begini. Ada pengharapan eskatologis. Dan pengharapan ini mendorong kita untuk semangat bahwa Tuhan pasti datang. Ayo menginjili. Kalau Tuhan pasti datang, lemah kita menginjili. Ini pengertian. Kalau kita tidak semangat menginjili, kalau Tuhan tidak ada kepastian eskatologi, nggak ada pengharapan eskatologi, orang lemah menginjili. Tapi kalau Tuhan pasti datang, maka orang semangat menginjili. Itu artinya bukan kita yang mengatur Tuhan datang. Ayo kita menginjili. Menangkan sebanyak mungkin orang. Sampai seluruh orang dengar firman, baru Tuhan datang. Keliru fatal. Kayak kita mau datangkan Tuhan. Tuhan datanglah, cepat. Saya mau menginjili sungguh-sungguh. Salah. Yang ada yaitu pengharapan eskatologi. Tuhan pasti datang. Ya, Tuhan pasti datang. Membuat saya pasti menginjili. Itu artinya Bapak Bu. Akhirnya, Injil telah dimanipulasi dalam gereja. Ya, dalam gereja pada masa kini demi kegunaan, keperluan, keinginan, kepentingan, sehingga menjadi Injil lain dan bukan lagi Injil. Bukan Injil lagi. No more gospel. Ya, yang memberitakan Injil lain adalah lembaga-lembaga atau orang-orang yang paling berbahaya di dalam dunia ini karena mereka ada salah ketik, karena mereka memberitakan kebinasan. Ya, memberitakan Injil lain sebenarnya memberitakan kebinasan. Injil lain menghasilkan orang Kristen lain. Saya yakin orang-orang yang kelihatannya percaya atau bertobat karena pemberitaan Injil oleh Injil lain, oleh penginjil kelainan, maka sebenarnya jemaatnya itu belum tentu adalah jemaat Yesus Kristus, tapi jemaat lain. Akhirnya, kita harus kembali kepada spirit reformasi. Kristus, kepala gereja, memperingatkan gerejanya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Artinya, berbalik. Tidak
Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Reformasi adalah pertobatan. Kiranya Tuhan memulihkan gerejanya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada